Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah kita saksikan tadi siapa para pemain yang dipercaya untuk mengisi starting 11 oleh Coach Sinteyong. Coach Banur pasti punya pandangan juga ketika melihat nama-nama yang dipercaya. Tadinya saya pikir ada Hoki Caraka di sana karena Hoki yang diajak ikut konferensi pers, ikut kemudian bertemu dengan media dan juga memberikan statementnya di hadapan para media. Tapi ternyata Hoki Caraka harus disimpan di daftar bangku cadangan. Coach Banur. Ya, pasti ada dasarnya, pasti ada pertimbangannya, karena tim pelatih itu kan ada analisa, ada apa namanya strategi yang akan dimainkan. Bukan berarti acara nggak bagus, tetapi mungkin kebutuhan tim saat ini ketika lawan Filipina, Caraka tidak diturunkan dulu. Mungkin nanti bisa di babak kedua. Karena pelatih itu kan punya strategi, punya game model, mau main seperti apa ketika berhadapan dengan tim A, tim B, dan C gitu. Saya pikir sah-sah saja kalau pelatih menentukan siapa yang diturunkan menjadi starting 11, itu saya pikir wajar-wajar aja. Yang terpenting buat saya adalah bagaimana anak-anak bisa menjalankan apa yang dimau seorang pelatih, seorang Sinteyong, sehingga bisa memenangkan pertandingan nanti. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, dengan 3-5-2 tadi yang diajukan oleh Coach Sinteyong dengan nama-nama yang ada, apa yang coba dilakukan oleh Coach Sinteyong di lapangan saat menghadapi Filipina? Apa yang coba ia lakukan untuk meredam serangan Filipina, Coach Banur? Yang pasti kalau 3-5-2 berarti ada dua striker di sana, nanti dibantu dengan attacking midfield dari tengah dan tentunya dengan wingback kita di kanan di kiri yang melakukan overlapping, yang kalau saya bilang di sepak bola adanya namanya transformasi, karena memang Filipina pertahanannya bagus. Di sisi lain kita finishingnya kurang bagus. Jadi cerita kita gol bola mati gitu. Nah, makanya kalau 3-5-2 berarti ada dua striker di sana di depan, ditambah nanti dibantu ada dua attacking midfield, terus disupport dengan kanan kiri pemain kita untuk mengasih atau mendistribusi bola dari samping. Saya pikir seperti itu, dan tentunya semuanya dengan pertimbangan yang matang, karena seorang pelatih itu kan punya data, punya asisten, punya tim analisis, dan akhirnya dirapatkan, didiskusikan formasi seperti apa yang paling pas ketika akan menghadapi tim A, tim B, atau tim C, seperti itu. Baik, Filipina dengan pertahanan yang oke kalau kita melihat Bung Nikara di 3 pertandingan sebelumnya, sementara tim kita soal finishing touch saya dikatakan oleh Coach Banur masih terus mencari jalan untuk bisa begitu produktif. Ya, itu juga titik persoalan yang fundamental ya, yang saya juga nggak ngelihat sampai hari ini ada bomber ya, seperti di zaman Bambang Nurdiansyah, di zaman Dede Sulaiman ada Bambang Nurdiansyah ya. Dulu ada Joko Malis sebelumnya, kemudian ada Ricky Yaakob gitu. Ya, itu memang spesialis gitu ya. Bahwa hasil kita seperti itu, kita nggak bisa sanggah juga hasil seperti itu. Cuma sekarang ini kita nggak punya bomber atau goal getter yang memang tukang bikin gol gitu. Jadi ini juga yang jadi persoalan. Dan saya ingat betul Sinteyong ketika Pak Amali waktu itu masih jadi Menpora pernah berdiskusi mengatakan seperti ini, bahwa nggak banyak anak-anak Indonesia di luar negeri pun yang posisinya itu. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan sesuatu yang harus bisa kita atasi. Ada alasannya kah kemudian? Ya, memang tipologi anak-anak kita pemain tengah, pemain belakang. Nggak ada pemain depan gitu. Nah, sementara kita dulu punya Cipto, punya Ramang gitu. Ya, kita juga punya Bambang Nurdiansyah gitu, kita punya Ricky Yaakobi gitu. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Nah, kenapa nggak bikin itu gitu? Kenapa nggak konsentrasi selalu kembali lagi cari pemain belakang lagi, pemain tengah lagi gitu? Ini juga yang jadi persoalan yang membuat kita ngerasa bahwa bisa nggak sih kita bikin gol gitu loh. Nah, kenapa tadi Putri mengatakan 4-4 gol dari bola mati, bisa nggak kita set up dari open play. Bisa nggak tuh kayak gitu? Nah, ini juga jadi titik persoalan. Mungkin secara teknis Dede bisa lebih menjelaskan. Dia mantan pemain, dia tahu persoalan-persoalan yang fundamental gitu. Nah, ini kalau buat saya sebagai wartawan memang belum melihat ada seorang pemain yang bisa diandalkan sebagai pemain
yang saya mengatakannya tukang bikin gol. Oke. Itu aja gitu. Baik, apa permasalahan sebenarnya kalau Bang Dede lihat kemana Indonesia punya striker-striker tajam seperti striker-striker dahulu yang punya naluri menyerang tinggi, Bang Dede? Mbak Putri, kalau kita lihat sekarang ini, Sintayong itu kan selalu menerapkannya 3-5-2, yang mana 2 itu di depan, disupport oleh yang 5 di gelandang itu, yang tadi katakan oleh Bambang Nurdiansyah bahwa dibantu oleh midfield yang keluar seperti itu. Tetapi persoalannya karena Sintayong memainkan zona marking, akhirnya pemain depan tuh untuk kesana ke depannya lagi tuh tenaganya sudah berkurang di situ. Kalau semua kita main pressure-nya ada di depan, kemungkinan cetak gol pemain depan, striker itu ada kemungkinan. Karena apa? Dulu kita kuat bermain di wing. Wing, crossing ke striker yang bikin gol. Yeah. Contohnya, saya di wing lewati pemain-pemain lawan, crossing ke Bambang Nurdiansyah, Bambang Nurdiansyah yang bikin gol. Nah kalau sekarang dengan sistem strategi Sintayong yang selalu zona marking, kembali ke daerah masing dulu, baru counter attack, itulah yang akhirnya untuk membuat golnya itu sangat minim di situ. Oke. Seperti itu. Striker sudah keburu kehabisan stamina, Coach Banur. Catatan ini Coach Banur, pendapat Anda? Ya, enggak juga. Memang kualitas pemain depan ya ada benarnya, Bung Dede ada benarnya. Tetapi terus terang Putri, di liga kita bukan saya anti pemain asing ya. Pemain striker kita sebetulnya potensi ada. Tetapi ketika main di Liga 31 terutama, kesempatan mereka menambah jam terbang mereka sedikit terhambat. Sehingga mereka kurang bisa mengembangkan permainannya. Seperti itu, sehingga kalau dilihat kok kita kayaknya nggak punya striker ya gitu kan. Tapi padahal sebetulnya kita punya potensi banyak striker-striker kita yang bagus, tetapi rata-rata klub besar itu kan strikernya pemain asing gitu loh, sehingga potensi yang ada itu tidak berkembang dengan baik karena kemungkinan besar cadangan lebih banyak daripada dia main sebagai starter. Dan ini perlu dipikirkan juga gitu. Kalau main semua tim kayak zaman Pak Dede, zaman saya dulu, itu rata-rata tim main memang 3-5-2. Ada asing, satunya lokal, satunya asing, tandem gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan di tim liga ini kan main 3-4-3-2-1 umpamanya. Satu striker asing gitu kan. 3-4 atau 4-3-3, satu striker asing. Nah, di liga kita seperti itu. Tinggal sekarang dipikirkan saja bagaimana potensi-potensi yang ada, striker-striker yang ada ini lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, lebih banyak lagi kesempatan untuk bermain di Liga 1. Seperti itu, Putri. Baik, kalau kita bicara soal yang istilah yang sering kita dengar sekarang, hilirisasi. Ini sebenarnya juga bisa di sepak bola, karena memang awalnya dasarnya semua dari liga, kemudian nanti buahnya kita nikmati di timnas. Nah, kalau apa yang terjadi di liganya seperti dikatakan oleh Coach Banur, mungkin ini yang harus kita hadapi di timnas. Kekurangan sosok striker yang haus gol tadi itu, Bu Negara? Bukan kekurangan. Saya sependapat dengan Bambang. Dengan BNI saya sependapat lah. Karena kami ini seumur nih sama Dede, seumur lah. Beda-beda setahun 2 tahun gitu ya. Jadi benar-benar betul-betul sependapat gitu. Bagaimana kita bisa dapat striker lokal kalau kesempatannya nggak ada. Kan kalau kita lihat di Liga Utama ya, Liga 1 bukan Liga Utama. Liga 1 dari 18 klub, pemain-pemain yang striker lokal kita kan cuma 2 tuh. Hoki Caraka sama satu lagi siapa ya? Ramadan Sananta. Ya. Selebihnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena itu diisi. Tetapi persoalan fundamentalnya juga ini bisnis gitu. Nggak bisa juga disalahkan klub gitu untuk orang ini bisnis. Ini uang dia gitu loh. Dia mau membantu seperti ini, memberikan semangat. Nah, PSSI harus punya cara gitu, harus punya cara. Misalnya Liga 2 nggak boleh ada pemain. Misalnya begitu, misalnya. Saya juga nggak ini cuma misal aja gitu ya. Misalnya seperti itu, sehingga apa? Ada nih dorongan untuk anak-anak muda kita bisa naik gitu loh. Nah, persoalan paling fundamentalnya itu ya kita itu nggak ada jam terbang, nggak ada tempat untuk menambah jam terbang anak-anak itu. Akibatnya seperti itu. Kan bayangin dari 4 gol kita kan ya. 4 gol Muhammad Ferrari 2, Kadek 1, satu lagi siapa? Semua bukan pemain depan gitu loh. Terus kita mau gimana gitu loh.
Nah tadi Bambang udah mengatakan bahwa persoalan fundamentalnya ada di klub. Memang iya, tapi kan klub ini swasta, ini perusahaan. Uang-uang dia mengeluarkan uang bukan dibantu oleh siapa-siapa, oleh dia sendiri, bukan ini bisnis gitu. Dan bisnis perlu kebenangan, perlu segala macam, ini juga sesuatu yang memang sulit untuk itu duduk bareng. Saya nggak bosen deh untuk mengatakan bahwa Korea, Jepang belajar di Liga de Galatama, datang ke sini. Mereka bedanya menerapkan secara konkret, secara kompak, kita enggak. Mereka duduk bareng tuh. Federasi Sepak Bola Jepang, Korea. Pemerintah dalam ini DPR, parlemen, kemudian yudikatif, eksekutif duduk bareng. Diomongin ini kepentingannya apa? Kasih waktu 5 tahun. Kita enggak, baru ngomong ini naturalisasi jelek, ini jelek. Ya terus gimana gitu loh. Ini harus kita ubah pola pikir kita, cara pandang kita gitu. Sehingga ini membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu loh. Kalau enggak ya kayak gini-gini terus gitu loh. Nah sementara di depan mata kita sedang menunggu nih. Kita mampu gak kita lolos ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Ini kan harapan yang luar biasa. Dedi ini hampir lolos. Kalau zaman tahun itu Piala jatah Asia banyak, mungkin Indonesia lolos. Tapi karena waktu itu jatahnya cuma 2, ya nggak lolos. Gitu. Nah sekarang 8,5 itu sebabnya peluang kita untuk bisa lolos. Tetapi bukan berarti kita otomatis lolos, enggak, masih ada tuh di depan mata kita ada lawan-lawan yang berat gitu. Ada juga Bahrain yang mau main di rumah kita sendiri, ya belum tentu juga bisa mulus-mulus amat. Ini tentu butuh supporting dari kita, butuh kepercayaan dari kita, butuh dukungan yang luar biasa dari kita. Baik. Kalau pemerintah ini udah nggak usah disangsikan deh, apalagi Pak Prabowo ini orang olahraga, gitu loh. Dia pengurus olahraga, ketua silat, ketua pernah mimpin kuda, pernah betul-betul luar biasa pemahami olahraga di Indonesia. Jadi kalau dunia olahraga kita nggak maju di bawah kepresidenan Pak Prabowo, saya sedih gitu memikirkannya. Butuh presiden kayak apa lagi gitu. Oke, jangan sedih dulu, Bu Nigara. Kita tahan dulu. Kita masih akan memperbincangkan apa strategi dari Coach Sinteyong untuk bisa meraih kemenangan di laga hidup mati di ajang ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF. Nah, bagaimana wajah Filipina saat ini? Terutama Filipina yang berpartisipasi di ajang ini dan sudah melalui hasil di 3 pertandingan sebelumnya. Nanti para narasumber juga akan berikan pandangan. Setelah jeda, kami segera kembali.